Halo para mageran, Aswan kembali menemani kalian. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Alice in Borderland yang dirilis pada tahun 2020. Disutradarai oleh Shinsuke Sato yang menceritakan tentang orang-orang yang terjebak di dalam dunia game. Tanpa berbasa-basi lagi, pasang telinga, miringkan badan, dan simak video ini baik-baik. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang asyik bermain game. Ia sangat fokus kepada gamenya. Bisa disimpulkan bahwa dia adalah gamer. Terlihat bahwa itu adalah adiknya. Adiknya tidak seperti kakaknya yang selalu bermain game. Adiknya menjadi harapan bagi orang tuanya. Adiknya membantu kakaknya untuk mencari pekerjaan. Tetapi kakaknya hanya ingin bermain game. Ayah mereka selalu mencarikan pekerjaan untuk sang kakak. Tetapi kakak itu tetap tidak mau bekerja. Keluarga mereka udah menyerah untuk mencarikan kakak itu pekerjaan. Adiknya pun mengatakan bahwa kakaknya adalah beban keluarga. Anjay, beban. Karena sakit hati, ia pun pergi dari rumah. Dapat disimpulkan bahwa keluarganya udah mulai membenci dia. Ia pun berjalan dengan memegang HP-nya. Ia mengirim pesan di grup yang berisikan Chota Segawa dan Daikichi Karube. Sang kakak ini bernama Arisu. Arisu ingin bermain di bar di mana tempat Karube bekerja. Tetapi Karube sedang ingin ngenskui. Datanglah bosnya dan mereka pun berhenti. Tiba-tiba bosnya langsung memukulnya dengan dalih menyentuh wanitanya. Karube nggak mungkin diam aja. Ya iyalah, mulutnya aja udah berdarah. Ia langsung membalas perlawanannya dan membuat bos itu pingsan hanya dengan satu pukulan. Karena kesibukan Karube, ia sampai lupa mengecek HP-nya. Arisu terus mengecek HP-nya agar ia mendapatkan teman dari kesepian dan masalah hidupnya. Terlihat Chota adalah pekerja keras yang menafkahi keluarganya. Ia memberikan uang gajinya yang terakhir untuk membantu ibunya yang sangat kesusahan. Karena dia dikacangin pesannya oleh teman-temannya, ia pun bermain game Rubik di HP-nya. Tiba-tiba ada notif masuk yang mengatakan bahwa Karube telah dipecat. Chota memberikan selamat kepada Karube dan ia sekarang sedang bolos kerja. Lalu Karube mengajak mereka untuk bertemu di depan stasiun Shibuya. Arisu terlalu bahagia sampai tidak melihat lagi muntah orang di jalan dan menginjaknya. Chota memberikan selamat kepada Arisu karena telah menginjak muntah orang. Arisu telah sampai duluan dan disusul oleh teman-temannya. Karube meminta kepada Arisu untuk berhenti berteman dengan mereka dan hiduplah dengan normal, karena Karube percaya bahwa Arisu bisa. Arisu menganggapnya candaan, tetapi setelah melihat wajah Karube, ia terdiam dan kembali merenung. Arisu melihat orang-orang dengan tatapan yang menyedihkan. Ia sangat sedih karena tidak bisa seperti mereka. Musik dengan alunan biola memperlihatkan bagaimana perasaan Arisu sekarang yang meratapi orang-orang. Lalu Karube langsung mengangkat Arisu untuk merayakan hari kemerdekaan Arisu, katanya. Karube mengangkatnya sampai di tengah jalan Shibuya dan Chota merekam mereka. Teman-temannya sangat berbahagia dengan kegilaan ini. Karube meminta orang-orang untuk memotret kebodohan mereka di tengah jalan. Arisu melihat orang-orang rame yang berada di depannya. Ia merasa seperti hidup kembali entah karena apa. Ia pun berteriak gembira. Mereka pun bersenang-senang di sana. Dan berbunyi klakson mobil yang menandakan bahwa lampu merah udah berubah. Mereka panik karena hanya bertiga yang ada di tengah jalan. Ia hampir menabrak mobil. Di kesibukan ia di tengah jalan, ia sempat-sempatnya melihat kembang api yang ada di awan. Mereka pun lari dan membuat mobil tabrakan di sana. Polisi keluar dan membuat mereka semakin panik. Mereka masuk ke dalam stasiun dan melihat polisi lagi. Mereka pun pergi ke toilet dan masuk ke WC yang sama bertiga. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu WC mereka, lalu lampu pun mati. Arisu mengecek keluar untuk mengetahui situasinya sekarang ini. Ia pelan-pelan keluar sedikit demi sedikit. Di luar sangat sepi dan gelap. Mereka pun keluar dari sana sambil melihat diam-diam. Mereka bingung kemana semua orang. Mereka terus mencari di mana orang-orang. Orang-orang menghilang begitu saja di sana. Mereka melihat jalanan dan tidak mendapatkan seorang pun di sana. Jalanan kosong, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kertas berterbangan yang menjadi sampah di sana. Mereka berdiri di tengah jalan dan merasa aneh dengan Jepang saat itu.
Terlihat dimanapun tempatnya, tetap tidak ada orang di sana. Terlihat makanan yang masih baru dan minuman yang masih panas berada di sana. Karube mendatangi bar tempat ia bekerja dulu untuk memastikan wanita ia kemarin. Chota kembali ke kantornya untuk melihat rekan-rekannya. Ia melihat keluar jendela dan anehnya, para penduduk Jepang menghilang. Arisu berlari mencari penduduk Jepang yang tiba-tiba menghilang. Mobil amburadul di trotoar. Arisu berteriak sambil merasa keheranan. Ia tidak mendapatkan jawaban dari panggilannya itu. Mereka berkumpul di tempat awal mereka. Karube tidak menemukan siapapun orang di Jepang. Begitu juga dengan Chota. Ponsel mereka juga tidak berfungsi di saat genting begitu. Ia pun duduk di sana sampai malam tiba. Mereka senang karena hanya mereka bertiga di sana. Asalkan ada mereka, itu bisa membuat kesenangan. Mereka bisa melakukan apa saja di sana tanpa memikirkan hal lainnya. Sayangnya, mereka akan berjaga untuk selamanya karena hanya mereka bertiga di sana. Tetapi tidak membuat mereka cemberut karena hanya masalah itu. Tiba-tiba, lampu hidup di sebuah gedung. Gedung itu bertuliskan, permainan akan dimulai sebentar lagi. Gedung itu juga memberitahukan di mana arenanya. Mereka melihat ada lampu di sana yang menandakan ada orang di sana. Mereka pun bergegas ke sana dengan cepat. Setelah sampai, mereka melihat sebuah gedung di depannya dan mobil yang parkir. Gedung itu bernama Gedung GM. Mereka melihat ada tanda bahwa game berada di depan. Mereka melihat tanda panah dan pergi menuju ke sana. Ia melihat lift dan handphone di sana yang bertanda 1 per orang. Mereka pun berjalan untuk mengambil handphone itu dan terdapat laser yang tidak mereka sadari telah melewatinya. Mereka mengambil HP itu. HP itu aktif sendiri ketika HP menghadap ke wajah mereka. HP itu berisi tentang info-info permainan yang akan mereka mainkan. Datanglah seorang wanita yang berjalan menghampiri mereka. Ia bernama Shibuki. Shibuki mengambil yang ada di kantong Chota dan membuangnya. Tiba-tiba timbul laser yang membuat kartu nama itu hancur. Ia menjelaskan bahwa apabila sudah melewati perbatasan, takkan bisa kembali lagi. Arisu pun membuktikannya. Di situ ada laser yang hampir membunuhnya. Datang seorang anak SMA yang melewati perbatasan lagi. Arisu dan teman-teman kaget ketika ia melangkah mendekat. Ia pun melangkahi perbatasan dunia game dan dunia nyata. Waktu pendaftaran untuk permainan itu telah habis dan akan segera dimulai. Level kesulitannya adalah 3 keriting. Aturannya sangat sederhana. Hanya memilih pintu yang benar dalam waktu yang telah ditetapkan. Pintu yang benar akan membawa mereka untuk keluar dari gedung ini. Mereka pun bergegas naik lift untuk menyelesaikan game ini dengan cepat. Setelah sampai, mereka langsung dikasih batas waktu selama 2 menit untuk memilih pintu yang mana akan menyelamatkan mereka. Mereka kebingungan memilih pintu yang mana. Chota karena merasa semakin menarik, ia langsung merekam kejadian di sana. Ia juga berpendapat bahwa ini adalah acara televisi. Awalnya, Arisu ingin memilih pintu kematian, tetapi Shibuki percaya bahwa pintu hidup akan membawa kehidupan. Lalu mereka mencium bau dan melihat ke bawah. Di sana terdapat asap gas. Waktu tinggal 30 detik. Mereka dilanda kebingungan dan kesusahan untuk bernapas karena asap itu. Waktu tinggal 20 detik lagi. Anak SMA itu merasa kesal dan membuka pintu hidup. Ia tewas dengan tertembak laser di kepalanya. Mereka pun langsung memilih pintu kematian dan selamat. Ternyata, setiap ruangan akan terbakar ketika waktunya habis. Ruangan selanjutnya berbatas 1 menit 50 detik. Mereka merasa kesian karena telah menumbalkan seorang wanita. Chota mual-mual dan muntah mengingat wanita yang tewas tadi. Di sini terjadi perselisihan di mana terdapat adu mulut antara tim Arisu dengan Shibuki. Tim Arisu menyalahkan Shibuki karena telah menumbalkan seseorang. Tetapi Shibuki bersikeras kalau bukan karena dia, mereka tidak akan selamat. Shibuki juga meminta mereka semua menumbalkan diri untuknya karena dia percaya dia bisa membuat dunia menjadi lebih baik. Waktu tinggal 1 menit. Asap mulai keluar dari lubang di lantai itu yang membuat mereka batuk-batuk. Arisu terpancing oleh perkataan Shibuki dan bergegas membuka pintu yang dipilihnya sendiri. Ia sangat takut untuk membukanya. Akhirnya, ia tidak jadi membukanya. Karube marah
karena si Buki ini banyak bacot dan dia yang akan membuka pintunya. Tetapi untuk ruangan selanjutnya, giliran si Buki yang membuka pintu pertama kali. Karube memilih pintu kehidupan. Ia selamat dari ruangan kedua itu. Ruangan selanjutnya berbatas 1 menit 40 detik, di mana perjanjian antara Karube dan si Buki akan dilaksanakan. Karube memaksa si Buki untuk membuka pintu yang dipilihnya. Si Buki takut dan tak berani membukanya. Karube meminta Arisu untuk menyelesaikan game ini, karena Arisu adalah gamer. Arisu ketakutan apabila ia salah memilih pintu dan mati. Ia sudah merasa putus asa dan merasa bahwa game ini hanya tergantung keberuntungan. Arisu yang marah saat itu tanpa sadar sudah menghina Karube. Karube pun marah dan memukulnya hingga Arisu terjatuh ke lantai. Tiba-tiba, Arisu memikirkan suatu kejanggalan. Ia terus berpikir ketika pertama kali ia masuk ke gedung ini. Ia memikirkan mobil BMW yang terparkir di depan gedung itu. Entah bagaimana caranya mencari jawaban. Jawaban yang dipilihnya adalah pintu kematian. Lalu ia memilih pintu kematian. Arisu pun masuk dan selamat, diikuti oleh teman-temannya. Di ruangan ini berbatas 1 menit 30 detik. Arisu sudah memahami game ini. Dia menghitung panjang BMW yang terparkir tepat di depan gedung. Panjang gedung yang dimasuki mereka sama panjang dengan BMW itu. Perkiraannya, gedung itu berukuran 20 meter. Lalu dia mengukur ruangan itu dengan kakinya dan mendapatkan sekitar 6 meter. Ia melihat juga peta yang ada di awal itu bahwa gedung itu berbentuk persegi. Selama ini ruangan yang dilewatinya juga persegi. Jadi kalau gedung itu 20 meter dan satu ruangan 6 meter, maka ada 3 sisi ruangan. Lalu Arisu menggambar ruangan-ruangan itu di kertas untuk mudah mengingatnya. Di kertas itu, ia beranggapan bahwa 2 ruangan di tengah adalah jalur kematian. Ia mengikuti pemikirannya dan berhasil membawa teman-temannya dari kematian. Begitu juga seterusnya, ia berjalan terus ke ruangan yang tidak mengarah ke tengah. Waktu semakin singkat, ia berhasil lagi memilih pintu dan membuat teman-temannya selamat. Di ruangan selanjutnya, Arisu bingung, karena menurut peta yang ia buat seharusnya di depan mereka adalah pintu yang mengarah keluar gedung. Tetapi, di ruangan itu hanya terdapat pintu sebelah kanan yang mengarah ke ruangan tengah, dan sebelah kiri, pintu yang mengarah keluar gedung. Waktu untuk ruangan ini 1 menit. Teman-temannya memilih pintu sebelah kiri, karena sebelah kanan adalah jalur kematian. Arisu teringat bahwa gedung ini tidak memiliki celah antara gedung sebelah. Ia teringat bahwa Chota merekam kejadian di ruangan pertama. Ia pun meminta Chota membuka video itu kembali untuk memastikan penalarannya. Waktu tinggal sedikit, Arisu fokus melihat rekaman itu. Di situ, ia melihat ruangan yang dibuka gadis SMA tadi tidak memiliki pintu di depannya. Ia yakin di ruangan tengah itu memiliki ruangan kecil yang memiliki pintu lagi. Mereka masuk ke pintu itu dengan waktu yang hampir habis. Sayangnya, Chota terkena api yang mengakibatkan kakinya terkena luka bakar. Si Buki ingin memilih pintu hidup, tetapi Arisu yakin bahwa itu hanya jebakan, dan ia memilih pintu kematian. Ia berhasil selamat dan disusul oleh teman-temannya. Ia turun dari gedung itu dengan perasaan lega karena telah menyelesaikan permainannya. Si wanita beban itu melihat meja di depan sana dan terdapat kartu di atasnya. Kartu itu sama seperti level permainan itu, yaitu 3 keriting. Karena mereka telah menyelesaikan game, mereka pun diberikan visa. Visa adalah batas hidup di dalam dunia itu. Apabila visanya habis, maka orang tersebut akan mati. Lalu, timbullah orang di depan mereka dengan tangan berdarah. Ia mengatakan bahwa permainan ini tak berujung. Dengan kata lain, tidak ada habisnya. Orang itu kehabisan visa dan visanya berakhir hari ini. Tiba-tiba, timbul laser yang mengarah ke kepala orang itu dan tewas. Visa itu bertambah tergantung berapa angka kesulitan dalam gamenya. Semakin sulit gamenya, maka semakin banyak visa bertambah. Di kota lain, terlihat banyak laser dari awan. Lalu nampak seorang wanita yang sedang mengamati laser-laser itu. Film pun berakhir. Kenapa saya merangkum film ini per episode? Karena
supaya teman-teman juga merasakan ketegangan dalam menontonnya. Oke, hanya segitu aja untuk video kali ini, dan tetap tunggu episode selanjutnya. Saya Aji Adrian, pamit undur diri dan salam sejahtera.